Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Sopyudin Dahlan. Kita akan melakukan jurnal reading, di mana jurnal yang akan dibaca adalah beberapa karakteristik dan pelajaran-pelajaran yang penting dari outbreak coronavirus 2019 di Cina. Rangkuman dari 72.314 kasus dari CDC and Prevention China. Artikel ini dipublikasikan di JAMA pada 24 Februari 2020, ditulis oleh Zhu Wu, MD, PhD, dan Jennifer M. McGugan, PhD. Pada artikel dibahas karakteristik epidemiologik, perbandingan COVID-19 dengan SARS dan MERS, serta respon terhadap epidemik. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membaca bagian epidemiologik karakteristik. Kita mulai dengan jumlah kasus. Sampai 11 Februari 2020, terdapat 72.314 kasus yang terbagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama adalah confirm, sebanyak 62%. Definisinya adalah terdapat hasil positif dari pemeriksaan asam nukleat virus yang bersumber dari sampel usap tenggorokan. Klasifikasi yang kedua adalah suspected cases, sebanyak 22%. Diagnosis ini berdasarkan gejala-gejala dan pajanan saja. Tes asam nukleat virus tidak dilakukan. Berikutnya adalah diagnose case. Pada kasus-kasus ini, pemeriksaan virologis tidak dilakukan. Diagnosis didasarkan pada gejala, pajanan, serta adanya hasil pemeriksaan radiologis paru-paru yang sesuai atau yang konsisten dengan gambaran pneumonia coronavirus. Dan terakhir adalah kasus-kasus yang tidak bergejala. Diagnosis ini ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan virologis yang positif walaupun tidak ada gejala-gejala seperti demam, batuk, fatigue. Jadi, confirmed case ditegakkan berdasarkan simptom dan tes virologis. Suspected case ditegakkan berdasarkan gejala dan pajanan walaupun tidak ada pemeriksaan virologis. Diagnose case ditegakkan berdasarkan gejala, pajanan yang positif, serta gambaran radiologis paru yang sesuai dengan pneumonia coronavirus. Pada kasus ini juga tidak dilakukan pemeriksaan virologis. Asymptomatic case atau kasus-kasus tanpa gejala ditegakkan berdasarkan pemeriksaan virologis yang positif. Selanjutnya kita lihat distribusi kasus yang confirm berdasarkan usia. Sebagian besar kasus, yaitu 87%, terjadi pada mereka yang berusia 30 sampai 79 tahun. Pada usia yang lainnya, persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan pada rentang usia ini. Kemudian dari spektrum penyakit confirmed case, 81% masuk ke dalam klasifikasi mild, di mana kasus ini tidak ada menunjukkan gejala pneumonia atau ada pneumonia tetapi ringan. Lalu severe sebanyak 14%, ini bila ada gejala sesak, frekuensi pernapasan yang lebih besar atau sama dengan 30 per menit, saturasi oksigen darah lebih kecil atau sama dengan 93%, rasio tekanan oksigen arteri terhadap
oksigen inspirasi kurang dari 300 dan atau terdapat infiltrat pada paru-paru lebih dari 50% yang terjadi dalam 24-48 jam. Selanjutnya adalah kasus kritis. Kriterianya adalah terdapat gagal napas, shock septik, dan atau disfungsi atau kegagalan organ multiple. Selanjutnya CFR atau case fatality rate. Secara keseluruhan dari confirmed case, CFR-nya adalah 2,3%. Namun apabila dilihat pada kelompok usia lebih besar atau sama dengan 80 tahun, CFR-nya jauh meningkat, yaitu 14,8%. Kemudian pada usia 70 sampai 79 tahun, CFR-nya 8%. Pada kasus-kasus kritis, CFR-nya tentu jauh lebih tinggi, yaitu 49%. Nah, ini juga data yang menarik, yaitu gambaran infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan. Dari semua confirmed case, yang merupakan tenaga kesehatan adalah 3,8%, atau 1.716. Ini suatu angka yang cukup banyak, di mana 63% yang positif dari tenaga kesehatan ini terjadi di Wuhan. 14,8% kasus masuk ke dalam klasifikasi berat atau kritis. Dan terdapat 5 kasus tenaga kesehatan yang terinfeksi virus corona yang meninggal. Ini adalah infografis yang sangat menarik dan saya akan mencoba menjelaskan makna dari infografis ini. Infografis ini menampilkan kasus-kasus confirm saja, sebanyak 44.672 kasus. Sumbu X adalah waktu yang dimulai dari 8 Desember 2019 sampai dengan laporan ini dibuat, yaitu tanggal 11 Februari 2020. Sumbu Y-nya adalah jumlah kasus. Grafik dengan warna hijau menunjukkan jumlah kasus berdasarkan onset penyakit. Sementara grafik dalam warna orange adalah jumlah kasus berdasarkan diagnosis. Karena jumlah kasus berdasarkan onset antara 8 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019 jumlah kasusnya masih sedikit, maka oleh penulis periode ini dibuat grafik yang skalanya dibuat antara 0 sampai 15 kasus. Tulisan yang berada pada kotak yang berwarna biru adalah temuan klinis. Tulisan-tulisan yang ada di dalam kotak berwarna coklat muda adalah kebijakan di level negara Cina. Kebijakan dalam level WHO dibuat dalam kotak berwarna abu-abu. Ini adalah periode liburan Tahun Baru Cina, dan yang berwarna kuning tua adalah kebijakan dari pemerintah Cina untuk memperpanjang periode liburan Tahun Baru. Mari kita lihat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada periode ini. Pertama, pada tanggal 26 Desember 2019, Dr. Jixian Zhang dari Hubei Integrated Chinese and Western Medicine, nanti saya akan sebut selanjutnya sebagai Rumah Sakit Hubei, menemukan 4 kasus pneumonia yang tidak biasa, di mana 3 diantaranya berasal dari keluarga yang sama. Tanggalnya
dihitung mundur 14 hari karena belakangan diketahui bahwa masa inkubasi virus corona adalah 14 hari. Sehari kemudian, Dr. Zhang melaporkan temuan ini pada CDC lokal. Kita lihat di sini, dalam waktu 1 hari, Dr. Zhang langsung melapor temuan ini kepada CDC Wuhan atau CDC Provinsi Hubei. Kemudian, pada tanggal 28 sampai 29 Desember, di rumah sakit yang sama ditemukan 3 kasus baru. Sehingga sampai dengan 29 Desember 2019, jadi menjelang pergantian tahun, telah ditemukan 7 kasus. Pada tanggal 30 Desember, atau 5 hari setelah temuan kasus yang pertama, mulai dilakukan active case finding. Sehari setelahnya, Wuhan melapor kepada Komisi Kesehatan Nasional Cina dan CDC Cina, serta juga melapor kepada WHO tentang kasus-kasus ini. Dan tanggal 1 Januari 2020, dibuat kebijakan penutupan pasar seafood Huanan. Pada tanggal 7 Januari 2020, novel coronavirus 19 teridentifikasi. Kira-kira 5 atau 6 hari berikutnya, sequencing asam nukleatnya dipublikasikan. Sehari kemudian, tersedia kit untuk melakukan tes diagnostik virus corona 2019. Pada tanggal 20 Januari 2020, ditemukan COVID kelas B. Tanggal 23 Januari, kota Wuhan di-shutdown. Dan sehari setelahnya, 15 kota lainnya juga di-shutdown. Nah, kalau kita lihat rangkaian peristiwa ini, dari mulai temuan kasus, yang pertama yaitu tanggal 26 Desember 2019, sampai dengan shutdown kota Wuhan dan 15 kota yang lainnya pada tanggal 23 Januari 2020, rentang waktunya sekitar 30 hari. Selanjutnya, secara kebetulan, masuk periode liburan Tahun Baru Imlek, yaitu antara 25 Januari sampai dengan 31 Januari. Dan tentu saja dengan adanya liburan ini, mobilitas penduduk sangat tinggi. Otoritas Cina kemudian membuat kebijakan-kebijakan untuk membatasi mobilitas penduduk pada periode ini. Yang kemudian, kebijakan tersebut diperpanjang dari tanggal 1 Februari sampai dengan laporan ini dibuat. Pada masa liburan ini, tepatnya tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan perhatian internasional terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada periode ini, pemerintah Cina memutuskan untuk merespon wabah ini dengan menggunakan strategi tradisional, yaitu isolasi, karantina, social distancing, dan community containment. Pendekatan tradisional ini dipilih karena belum ada pengobatan dan juga belum ada vaksin yang spesifik untuk virus corona 19. Jadi strategi yang dilakukan adalah untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosis langsung diisolasi dan dikirim ke rumah sakit yang sudah ada. Dan juga pemerintah Cina membangun 2 rumah sakit baru khusus untuk penanganan wabah ini. Kemudian, orang-orang yang teridentifikasi pernah berkontak dengan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 diminta untuk mengkarantina diri sendiri di rumah atau fasilitas-fasilitas karantina, sehingga
mereka dapat dimonitor ketika terjadi onset gejala-gejala terinfeksi virus corona. Kebijakan lainnya adalah membatalkan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk perayaan Tahun Baru Imlek. Lalu lintas di Wuhan dan berbagai kota yang berada di Hubei dibatasi, dimonitor secara ketat. Semua kebijakan itu tujuannya adalah supaya strategi social distancing bisa terlaksana. Selain itu, sekitar 40-60 juta penduduk Wuhan dan 15 juta penduduk di sekitarnya yang ada di Provinsi Hubei dilakukan kebijakan community containment. Sekarang kita lihat bagaimana grafik dari jumlah kasus berdasarkan diagnosisnya. Tanggal 20 Januari sampai dengan 4 Februari grafiknya naik tajam. Namun mulai 5 Februari grafiknya kemudian cenderung menurun sampai dengan laporan ini dibuat. Mungkin ini adalah efek dari strategi yang diberlakukan oleh pemerintahan Cina tadi, yaitu isolasi, karantina, social distancing, dan community containment. Strategi ini, menurut penulis, sudah terbukti efektif di masa lalu. Namun, belum pernah diaplikasikan dalam skala yang lebih besar. Mungkin terdapat perdebatan apakah strategi ini proporsional atau tidak, reasonable atau tidak untuk menanggulangi wabah. Di satu sisi, mungkin tindakan-tindakan ini membatasi kebebasan warga negara. Namun di sisi lain, hak-hak dari warga negara yang tidak terinfeksi atau belum terinfeksi, tetapi ada dalam risiko terinfeksi juga harus diperhatikan. Apakah pendekatan ini pendekatan yang efektif untuk menanggulangi wabah? Dan apakah seimbang antara manfaat dengan beban ekonomi yang dikeluarkan? Mungkin akan menjadi perdebatan sampai tahun-tahun ke depan. Pada bagian ini, saya telah membaca epidemiologi karakteristik dari COVID-19, dan pada video selanjutnya saya akan membaca bagian perbandingan COVID-19 dengan SARS dan MERS serta respons terhadap COVID-19 epidemik. Saya M. Sofiuddin Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.